Pun, Pak. Sudah nggih. 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 Berarti kita sekitar 10 menit ya? Berarti ya? Iya. Maksimal. 15 menit, Pak. 15 menit nek kali 3 lebih ya, Pak, nanti. Kita kan kali 3 pemainnya. Oh iya, 10 menit. Heeh. Kalau yang 2 nggih 15 menit nggih. Nggih. Mau dipaskan 3:10, 1 menit lagi. Oh, ya sekitar aja enggak apa-apa. Kurang lebihnya segitu loh. Oke. Siapa dulu ini? Seperti kemarin? Ya. Kula sama jenengan Pak Agung. Nggih. Iya. Ya. Yang memulai saya atau jenengan Pak Soleh? Yang mulai jenengan dulu, enggak apa-apa. Oh ya. Nggih. Oke, tunggu dipaske 10 menit iki. Sudah, Pak. Sudah Oh, masuk. sudah. Nggih. Ya, mulai ya. Nggih. Assalamualaikum Pak Soleh. Gimana kabarnya ini? Kok kelihatannya agak murung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Alhamdulillah Pak Agung. Kondisi ya agak kurang fokus Pak Agung sama ini apa bingung ya. Tapi sehat-sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Iya, jaga kesehatan Pak yang penting Pak. Iya Pak Agung. Kurang fokus itu kenapa Pak? Ada masalah apa sih? Gini Pak Agung, saya kan di sekolah lagi banyak tugas ya di beberapa hari ini dan ke depan ya Pak Agung. Iya. Jadi saya jadi kurang fokus dan kurang agak bingung ya mana yang mau dikerjakan duluan supaya dapat selesai dengan bersamaan Pak Agung. Karena tugas pekerjaan itu semua mendesak dan sangat penting Pak Agung. Oh, gitu ya Pak. Nah, kira-kira kalau Bapak nanti bercerita dengan saya atau bertukar pikiran dengan saya, hal apa kira-kira yang Bapak harapkan dari perbincangan ini nanti kita, Pak Soleh? Ya, harapan ya setelah perbincangan percakapan ini saya bisa mendapatkan masukan inspirasi dari Pak Agung ya, supaya saya bisa fokus kembali, tenang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menghadapi banyak tugas ini Pak Agung. Ya, saya harap nanti bisa mendapatkan solusinya yang terbaik buat saya dari apa yang saya dapatkan dari Pak Agung. Oh, gitu Pak ya. Problemnya apa aja sih Pak tadi yang bikin nggak fokus itu? Banyak tugas ya Pak ya? Terima kasih Pak Agung. Ini permasalahan atau hambatan ya yang saya rasakan saat ini itu harus berbagi waktu antara jam mengajar, tugas tambahan, ya, dan juga saya ikut guru penggerak ini ya Pak Agung. Jadi jam saya itu sangat penuh ya di produktif sama dengan Pak Agung itu jurusan TKR otomotif ya. Jadi selama 5 hari kerja ini luar biasa saya di sekolah itu Pak Agung. Dalam hal mengajar ini saya sampai 8 sampai 11 jam Pak Agung. Apalagi kelas 12 kan di awal Oktober itu sudah masuk sekolah setelah selama 3 bulan ya Pak Agung melaksanakan PKL di dunia industri. Industri Pak ya. Ya, kemudian ngatur waktunya untuk pendidikan guru penggerak ini sama tugas-tugas tambahan saya sebagai penjamin mutu di sekolah, kemudian sebagai sekretaris PPDB yang sudah mulai per November ini Pak Agung. Iya. Dalam waktu dekat itu ada penilaian kinerja kepala sekolah tanggal 30 November 2023. Kemudian saya juga sebagai ketua di situ karena
sebagai penjamin mutu ya, ditugasi Pak Kepala Sekolah untuk memimpin dalam tim. Tim itu Kemudian ya. ya, kemudian di sekolah juga lagi banyak kegiatan ya, sekolah pusat keunggulan ini sudah mulai untuk workshop atau IHT, kemudian TEFA ya, Teaching Factory sudah dirilis ya kemarin, jadi banyak sekali kegiatan yang ada di sekolah ini Pak Agung. Ya, Pak Sule ini memang luar biasa ini. Pribadi-pribadi yang luar biasa, penuh semangat, sehingga tugasnya begitu banyak. Dari tugas ngajar, QMR, WMM itu Pak, kalau di ini Pak ya, QMR Iya, itu. GMR ya. Mutu itu nggih. Iya, Kalau Quality dulu ISO Management. itu ya. Iya, ISO. Nggih. Sekarang masih Kemudian ISO-nya Pak. nggih. Kemudian tim PKKS Pak, penilaian kinerja kepala sekolah Pak ya. Kinerja sekolah ya. Kemudian sudah mulai PPDB juga. Iya Pak Terus Agung. sebagai sekolah PK, pusat keunggulan Iya, nih Pak ya. pusat keunggulan. Kemudian tim TEVA, Teaching Factory. Iya. Nah ini kan membagi waktunya memang cukup rumit Pak dengan berbagai pekerjaan yang ada itu. Tapi saya yakin, saya percaya Pak Soleh nanti bisa mengatasi itu semua. Karena Pak Soleh Ya, Pak Agung. selama ini kan kita kenal sebagai orang yang begitu ulet, begitu tangguh untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira menurut Pak Soleh, apa yang akan Pak Soleh kerjakan untuk mengatasi semua problem ini Pak? Ya, untuk mengatasi saya kira ya, saya berusaha untuk mengatur waktu dengan baik ya Pak Agung. Iya, Dalam hal tugas yang begitu banyak, kemudian yang paling mendesak itu saya dahulukan ya, alhamdulillah proses PBM pembelajaran juga dapat berlangsung ya Pak Agung tanpa saya iya, meninggalkan jam kosong ya di kelas. Cuma kendala yang saya hadapi itu tugas yang datang secara bersamaan itu Pak Agung. oh iya iya, iya bagus sekali nih Pak. Berarti kan Pak Soleh nantinya akan membuat semacam apa itu schedule pekerjaan Pak ya. Di samping Iya itu Pak Agung. tadi disampaikan pekerjaan yang apa itu dudiknya itu awal didahulukan. Iya, Nah, iya, untuk mengatasi pekerjaan yang bersamaan itu Pak, iya, eh, Bapak saya yakin kan di sekolah itu banyak teman, iya banyak Pak Agung. guru. Nah, kira-kira dari beberapa teman, beberapa guru itu bisa enggak yang bisa membantu Bapak gitu, masuk semacam tim atau yang mana itu kira-kira ada enggak atau ada apa itu? Ada pilihan lain selain Ya, itu, gitu Pak. ya, ya. Alhamdulillah selama ini rekan-rekan ya guru di sekolah itu support Pak Agung. Oh, Jadi iya ya. menyemangati terutama di pendidikan guru penggerak, kemudian support tentang persiapan PKKS ya luar Hmm, biasa timnya ya. hmm, Setelah saya gerakkan itu kompak Pak Agung. iya. Berarti Pak Soleh kan mampu berkolaborasi dengan baik ini Pak. Iya, Jadi, alhamdulillah Pak Agung. iya, Dari yang saya diberi amanah untuk istilahnya memajukan sekolah ya, iya, tetap tim kami ya dari rekan-rekan guru itu support sekuat iya, tenaga ya. Jadi iya, saya tidak sendirian untuk melaksanakannya Pak Agung. iya Pak Soleh. Terus satu lagi Pak, Pak Soleh kan banyak tugas, banyak pekerjaan. Nah itu terkait dengan kesehatan Pak. Gimana Bapak menjaga kesehatannya itu? Jangan sampai lupa jaga kesehatannya. Gitu, trik-trik Bapak untuk menjaga kesehatan itu seperti apa? Ya, kalau di rumah ya Pak Agung, di rumah itu saya tiap pagi ya habis subuhan ya, itu lari kecil, sepedaan sebentar sebelum ke
sekolah, kemudian di sekolah pun ya kalau bersama dengan murid ya, ketika sebelum praktek itu kita melemaskan otot-otot dulu Pak Agung. Jadi sebelum megang kunci atau megang mesin, Iya, iya. supaya otot tangan, otot kaki itu bisa apa ya, Lemes, fleksibel, Pak ya. lentur, Ya, ya lemas itu saya ajak untuk ya istilahnya pemanasan sebentar 5 sampai 10 menit ya. iya. Kalau perlu ya kita lari kecil ya mengelilingi bengkel itu. Di lab praktek itu kan lab praktek kita kan agak luas Pak Agung. Jadi Iya, untuk iya. lari-lari kecil tuh eh, mencukupi ya. Seperti itu Pak Agung. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Pak Soleh dengan tugas dan beban kerja yang semakin banyak, ini mudah-mudahan Pak Soleh tetap sehat selalu, Ya, kemudian amin. mampu menyelesaikan semua tugas dengan baik, Pak. Ya, Pak Ya, Agung. mudah-mudahan Terima lancar kasih. semuanya. Ya, amin. Kapan-kapan kita sambung lagi, Pak. Ini karena terbatas waktu, Iya, mungkin Pak saya Agung. ada tugas yang lain, Bapak juga bisa Iya, melanjutkan fokus ke tugas Bapak dulu. iya, iya Pak Agung. Demikian Pak Oke. Soleh. Atau mungkin ada hal yang sangat mendesak yang perlu disampaikan dulu, Pak? Baik Pak Agung, ini saya punya ini ya, ide ya untuk pengaturan waktu Pak Agung. Ya, Nggih. saya buatkan seperti yang Pak Agung tadi solusinya ya. Itu saya membuat schedule atau jadwal ya, supaya Nggih. nanti tidak lupa ya yang apa yang mana yang sudah saya kerjakan, sudah saya selesaikan, itu nanti akan saya beri tanda ya Pak Agung, supaya bisa untuk memonitoring ya nanti, oh pekerjaan saya ini sudah selesai, yang belum berarti masih kosong. Jadi nanti terpantau ya Pak Agung. Jadi tidak Iya. lupa supaya nanti tetap terpantau secara terus-menerus sehingga bisa menyelesaikannya dengan baik Pak Agung. Ya, ya Pak Edi. Selamat bertugas Pak Edi. Mudah-mudahan lancar semuanya Pak Edi. Nggih, Pak Soleh Pak Agung. Iya, Pak Soleh Nggih. ya lah. Ngepleng ya. Iya Pak Soleh. Ya, Iya, nggih. selamat bertugas. Iya, itu Lihat komitmen Pak saya ya Iya Pak Agung satu sama sekolah Ibu jadi tadi. kelihatan Pak Edi. Itu. Nggih, nanti itu ya Pak Agung komitmen Ya, saya seperti itu ya. Eh, Mudah-mudahan nanti bisa lancar Pak Agung. ya, Jadi amin, tidak ada amin. waktu ya, tidak ada tugas yang istilahnya tidak dikerjakan karena saya juga mengemban amanahnya sama sekolah, sama Pak Kepala. Jadi semua tugas bisa terselesaikan Pak Agung. Oke, ya. Terima kasih Pak Edi. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Ya, Pak Soleh. atas Aku masih wajah Mbak Novi tadi gantikan Pak Edi wae sih kan, Pak. Ya ampun. ya, Ayo lanjut, Pak. sudah. Ya, Sinten dulu ini? berarti Siapa Pak dulu? Agung sama Bu Novi. Eh, Aku. Ya, Oke. iya toh. ya, ya. Oke, siap. Bentar, Pak. Ya. 15.22. Oke. Mulai ya, Pak Agung. Oke, oke, nggih. Siapa yang memulai? Saya. Ya, oke. Assalamualaikum, Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Novia. Bagaimana kabarnya ini? Kabar baik, Bu. Sehat selalu. Cuman ya ada kendala ini, Bu, dalam pembelajaran saya. Pantesan kok saya perhatikan dari kemarin Pak Agung itu kok terlihat agak galau-galau gimana ngoten? Ada permasalahan atau kendala apa Pak Agung yang mungkin bisa kita diskusikan bersama? Oh, gini, Bu. Saya itu kan jam ngajarnya kan siang-siang ya. Mulai sekitar jam 10 sampai setengah 4. Sekitar 8 jam pelajaran lah satu pertemuan.
pada kelas yang sama. Nah itu kan kalau jam siang itu anak-anak cenderung motivasi belajarnya itu semangatnya lemah, Bu. Kadang kalau sudah siang sudah diajak sedikit agak konsentrasi, agak fokus itu sudah semacam blank gitu, Bu. Nah itu gimana ya Bu kira-kira ya Bu? Saya butuh solusi tentang itu Bu, biar pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi begitu kondisinya. Iya. Sebelum itu Pak Agung kira-kira ya, nanti kalau kita sudah berdiskusi seperti ini, apa sih yang Pak Agung harapkan? Ya harapannya saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi problem pembelajaran saya itu dengan murid-murid saya itu, agar mereka bisa semangat belajar kembali begitu, Bu. Oke. Ya mudah-mudahan ya Pak Agung, mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini, diskusi kita yang singkat ini, mudah-mudahan mendapatkan solusi bagaimana menumbuhkan kembali motivasi anak yang sudah mulai lemah, kalau tadi Pak Agung sampaikan seperti itu. Nah, iya, Pak Agung, apa yang kira-kira apa sih yang mau dilakukan Pak Agung untuk mengatasi kendala yang tadi Pak Agung sampaikan? Ya apa ya Bu, saya sudah berusaha menyemangati mereka, tapi karena posisinya itu jam siang, mungkin mereka sudah mulai apa ya, habis tenaga atau mungkin semangatnya kendor, begitu Bu. Saya coba kira-kira kalau misalnya di tengah-tengah itu dikasih semacam apa ya namanya, ice breaking Bu ya? Iya. Atau yang semacam itu gimana ya Bu? Oke sih Pak, oke. Jadi Pak Agung sudah mau untuk melakukan beberapa cara ya untuk tadi membangkitkan motivasi belajar siswa tadi yang Pak Agung sampaikan, pemberian semangat, kemudian boleh itu tadi yang ice breaking tadi. Nah sebenarnya menurut Pak Agung motivasi belajar yang tinggi itu yang murid-murid itu jadinya seperti apa sih Pak? Ya kalau mereka pas praktek itu ya antusias gitu loh untuk melakukan praktek, sehingga mereka itu bisa praktek dengan apa ya, dengan semangat, tidak loyo gitu Bu. Mungkin saya bisa coba putarkan dengan media pembelajaran yang lain Bu ya, semacam video atau animasi yang terkait dengan materi gitu, bisa lebih menarik mungkin Bu ya. Iya. Pak Agung tadi sudah memberikan semangat, mungkin sudah pemberian ice breaking. Ini seandainya nih ya, kalau boleh kita menilai diri kita sendiri dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Agung itu sudah sampai di skala berapa sih untuk proses memotivasi siswa itu tadi? Ya kalau proses memotivasi saya kira sudah maksimal Bu ya, sudah sekitar 8 lah untuk ukuran umum itu. Jadi sudah sering dimotivasi untuk anak-anak. Mungkin perlu apa ya, perlu tindakan yang lain selain motivasi gitu ya. Oke, baik Pak Agung tadi sudah untuk meningkatkan motivasi. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan bahwa sudah memberi semangat dan skalanya sudah 8. Sudah akan berusaha memberikan semangat lain dengan cara pemberian ice breaking. Kemudian mungkin Pak Agung bisa menambahkan dengan penggunaan KSE yang sudah kita pelajari bersama-sama, penerapan KSE. Kemudian tadi Pak Agung juga menyampaikan dengan penggunaan media, video atau game-game yang menarik kan Pak ya? Iya. Nah, sebenarnya bisa dari siswa juga Bu ya? Iya boleh sekali. Harus dari tentunya itu kita sebagai guru ya? Iya betul. Tentunya meningkatkan kreativitas siswa juga kan Pak? Oh iya Bu. Betul gitu. Juga ya. Iya. Jadi saya bisa ini ya, bisa pakai ice breaking yang dari anak, bisa pakai game yang dari anak.
untuk meningkatkan kreativitas mereka gitu ya. Iya, Samping saya berinovasi dengan memutarkan video-video tentang pembelajaran mungkin yang lebih menarik gitu. Iya Pak, begitu. Dalam waktu dekat ini nih, kira-kira Pak Agung yang bisa Pak Agung lakukan apa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, saya akan coba itu, Bu. Saya akan coba penggunaan ice breaking. Kemudian saya coba cari materi video yang mungkin ada animasi atau video langsung yang terkait dengan materi pelajaran saya sebagai guru pengajar produktif praktek gitu. Mungkin anak-anak dengan melihat video itu kan bisa lebih tertarik dibandingkan kalau mendengarkan ceramah atau mungkin menyaksikan demonstrasi kita. Itu mungkin kan lebih tertarik gitu. Iya Pak, jangan lupa loh, masukkan juga pembelajaran KSE-nya, Oh ya iya ya. kan? Iya Jadi betul. nanti setelah sebelum Pak Agung menggunakan video, anak fokus dulu, kembali fokus untuk melihat video atau mengikuti strategi pembelajaran yang Bapak Agung gunakan. Iya. Tadi Pak Agung sudah merencanakan penggunaan ice breaking, penggunaan games, kemudian penggunaan video dengan berbagai animasinya. Nah, kira-kira mau kapan dilaksanakan? Mungkin minggu depan Bu ya, karena kan minggu ini kebetulan anak-anak persiapan untuk itu ada kegiatan T5. Kemudian minggu depan itu kan mulai pembelajaran kembali begitu Bu. Jadi ya insya Allah bisa kita terapkan di minggu depan Bu saat pembelajaran saya gitu. Iya. Oke, jadi Pak Agung merencanakan minggu depan, Pak Agung akan melaksanakan yang tadi Pak Agung sampaikan dari ice breaking sampai video. Kira-kira mau dilakukan semua atau ada rencana aksi yang prioritas dulu yang mau dilakukan, mau dicoba dilaksanakan? Kalau 2 itu saya kira bisa dipakai bareng Bu. Maksudnya bareng itu dalam satu kelas, misalkan awal saya putarkan video dulu, kemudian tentang materi-materinya. Terus ketika agak siang anak-anak sudah mulai jenuh atau bosan itu kan bisa kita ajak untuk ice breaking. Itu Bu. Harapannya seperti itu. Jadi anak-anaknya bisa antusias kembali begitu Bu. Iya ya, jadi bisa jadi langsung dalam satu rencana pembelajaran, Pak Agung bisa memasukkan tadi rencana-rencana aksinya Pak Agung. Iya. Baik Pak Agung, kira-kira ya untuk memudahkan tadi rencana-rencana Bapak tadi, siapakah yang bisa kira-kira membantu Pak Agung dalam melaksanakannya? Ya kalau memutaran video itu kan nanti saya butuh semacam LCD proyektor. Nah itu kan saya perlu pinjam di Sarpras atau mungkin di lab. Karena di pembelajaran saya itu kan posisinya ada di bengkel, tidak ada di kelas begitu Bu. Jadi saya bisa kerjasama dengan Sarpras atau dengan petugas di bengkel begitu. Kalau di ice breaking-nya saya kira nanti dengan kreativitas bisa kita mulai sendiri, kemudian selanjutnya kan bisa dengan anak-anak begitu Bu. Rencana kami begitu kabarnya. Oke, iya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Agung rencanakan nanti minggu depan semuanya dapat berjalan baik ya Pak Agung. Pak Agung, ini 5 menit lagi saya harus masuk kelas. Tapi sebelum saya masuk kelas, apa sih yang kira-kira Pak Agung dapat, Pak Agung bisa terima dari diskusi kita siang hari ini? Ya, saya mendapat pencerahan Bu. Saya bisa ngambil ide tentang bagaimana mensikapi pembelajaran anak-anak yang kurang semangat, kurang motivasi itu, menjadikan mereka nantinya bisa lebih bersemangat, bisa lebih fokus dengan penggunaan ice breaking, penggunaan media pembelajaran semacam video, kemudian termasuk juga KSE di stop dan yang lainnya semacam itu Bu.
Baiklah. Dan kami bisa terapkan itu Bu dengan baik. Oh, pasti bisa Pak Agung. Baik Pak Agung, saya boleh kembali ke kelas dulu ya Pak Agung. Tetap semangat. Nanti saya pengen tahu hasilnya seperti apa ya Pak Agung. Oke Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cut. Sudah. Aku kok isih kelingan Pak Edi ya, masih Mbak Novia. Lanjut posisi. Monggo, lanjutnya nih Bu. Oke. Sekarang Pak Agung sama jenengan no. Saya nggih, kula kalih jenengan Bu. Perasaan Pak Agung Pak Agung 2 kali. Oh iya, benerin. Oke. Yuk. Mulai ya Bu. Nggih. Oke. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Soleh. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Ya, seperti ini Pak. Sehat sih. Pak Soleh sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Pak Soleh, kira-kira ada waktu nggak ya? Mau ngobrol-ngobrol sedikit? Sekitar 20-30 menit? Ada waktu Bu, ini kebetulan ada jam kosong ya, sekitar 2 jam Bu. Karena saya ada sedikit permasalahan Pak, bingung Pak. Oh, pantesan saya kok perhatikan Bu Novi kok dari kemarin terlihat kurang bersemangat gitu loh Bu. Baiklah iya, Bu Novi, ini saya ada 2 jam ya, jam kosong ya. Ada permasalahan apa toh Bu yang bisa kita diskusikan bersama pada hari ini? Iya Pak, saya pengen bertanya sekaligus berdiskusi dengan Pak Soleh terkait kondisi anak-anak pada saat pembelajaran informatika, terkhususnya dalam materi pemrograman Pak. Saya itu kok melihat motivasi belajar mereka itu turun ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, mungkin Pak Soleh juga sudah tahu bahwa informatika ini materi baru buat mereka yang sebelumnya mereka sama sekali tidak mengenal, bahkan dari SMP juga belum ada, dan materinya pun sangat berbeda dengan TIK yang dulu pernah kita jumpai. Ketika anak-anak mulai masuk ke materi atau bab baru mengenai pemrograman, kenapa ya anak-anak itu sekarang cepat sekali menyerah, daya juangnya itu kurang gitu loh Pak. Sedangkan materi pemrograman ini memang mengajak siswa itu untuk jangan mudah menyerah, harus berusaha, ada trial and error dalam membuat suatu program. Nah saya tuh merasa kok motivasi belajar mereka itu rendah, mereka itu jadi berkurang gitu loh. Efeknya kan tentu saja pada hasil belajarnya yang kurang memuaskan, Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi kondisi murid saat ini ya Bu, yang Bu Novi ampu sekarang ya. Kira-kira apa ya Bu Novi yang Ibu Novi harapkan dari hasil percakapan ini Bu? Ya, saya berharap dengan jam terbang Pak Soleh, saya berharap sih setelah perbincangan ini saya mampu menemukan solusi dari permasalahan ini Pak. Saya bisa dengan dibantu Pak Soleh, saya bisa menemukan cara bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa Pak. Oh ya Bu Novi, siap. Semoga nanti melalui percakapan ini itu akan mendapatkan solusi yang terbaik buat Bu Novi ya. Iya Pak, amin Pak. Amin ya. Nah, kalau Bu Novi sendiri ya, apakah ada yang sekiranya yang mau dilakukan Bu Novi ya untuk mengatasi motivasi belajar anak yang menurun pada saat ini Bu? Saya rasa untuk membangkitkan motivasi belajar tentunya kita harus dengan manajemen kelas dulu ya Pak ya. Misalnya pemberian ice breaking, kemudian
penggunaan atau penerapan video atau media pembelajaran atau model pembelajaran yang menarik tentunya Pak. Namun sebenarnya hal tersebut itu sudah saya lakukan Pak, namun tidak konsisten Pak untuk Pak setiap pembelajaran. Oh ya, baik, berarti Bu Novi kan sudah dan mau ya melakukan beberapa cara ya untuk membangkitkan motivasi belajar murid ya Bu. Nah, kalau Bu Novi sendiri ya, idealnya murid yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi ya, menurut Bu Novi itu ya, ingin murid-murid seperti apa tuh? Saya tuh pengen murid yang memiliki motivasi atau semangat belajar yang tinggi. Maka mereka secara aktif merespon dengan baik setiap tahap-tahap pembelajaran dan tentunya akan mencapai hasil yang terbaik juga. Nah, pada endingnya kan tujuan kita kan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ya Pak. Iya, betul Bu. Ya, seperti yang sudah kita pelajari ya di pendidikan guru penggerak ya Bu, itu Iya di Pak. filosofi KHD ya. Dari skala 1 sampai 10 Bu Novi, itu Bu Novi ada di skala keberapa ya yang bisa memotivasi murid dalam pembelajaran Bu? Mungkin kalau saya boleh menilai diri saya sendiri, saya mungkin berada di skala 6 sampai 7 lah Pak. Oh ya. Saya masih pengen mencoba beberapa cara. Saya optimis sih Pak dengan kekuatan yang ada pada diri saya. Mau mencoba berbagai cara, mencoba semaksimal mungkin Pak untuk mencapai tujuan saya yaitu tadi meningkatkan motivasi belajar siswa. Oh ya, baik Bu Novi. Nah, dalam waktu dekat ini ya Bu Novi, apa yang bisa Bu Novi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bu? Dalam waktu dekat ini ya Pak, saya punya rencana untuk mengawali pembelajaran dengan tanya jawab yang sederhana saja, yang sesuai materi. Kemudian di sela-sela pembelajaran, saya bisa melakukan ice breaking atau game yang sederhana. Kemudian dalam tahapan inti pembelajaran, saya bisa menggunakan media pembelajaran atau video atau penggunaan strategi pembelajaran yang tentunya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak. Oh ya, gitu ya Bu. Berarti 3 cara dalam meningkatkan motivasi belajar murid ya Bu Novi, itu dengan cara mengawali pembelajaran dengan tanya jawab ya Bu Novi. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu ada ice breaking ya untuk memfokuskan kembali murid ya supaya tidak jenuh ya. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan media atau metode pembelajaran yang sesuai. Iya Pak, begitu Pak. Ada saya rencananya 3 cara itu. Menurut Pak Soleh gimana? Apa masih kurang nggak ya? Apa ada hal lain yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak? Jangan lupa Bu Novi memasukkan pembelajaran SKE ya dalam pembelajaran di kelas Bu Novi. Betul. Iya 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 iya, lupa Iya, saya, Pak. Oh iya, jadi penerapan pembelajaran KSE ya, Pak, ya? iya, iya Bu. Ya. Kira-kira kapan Bu Novi akan melaksanakan rencana itu? Eh, Mungkin, karena minggu ini, sekolah baru, ada rangkaian ulang tahun sekolah, jadi, tidak ada KBM. Mungkin minggu depan, Mm-mm, Pak, mulai saya bisa lakukan di hari Senin. mm-mm. Hari Senin ya Bu. Nah, dalam jadwal mengajar Bu Novi ya hari Senin ya, menurut Bu Novi ada rencana aksi mana yang akan segera dilaksanakan Bu? Dari yang tadi sudah saya sampaikan ada 3 rencana ya Pak, mengawali tanya Ya, jawab, kemudian mm, penggunaan ice breaking atau game, kemudian
menyiapkan video atau strategi pembelajaran yang menarik, kemudian ditambah tadi masukan dari Pak Soleh mengenai penerapan KSE, sepertinya saya akan bisa melakukannya dalam satu rangkaian pembelajaran, Pak. Ya, mantap Bu Novi ya. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Bu Novi ya, siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Novi dalam melaksanakan rencana aksi itu, Bu? Tentu saya butuh masukan dari teman-teman CGP, Bapak Kepala Sekolah, dan rekan sejawat, Pak. Oh gitu ya Bu. Wah ini sayang sekali Bu Novi ya, waktunya sudah mulai berakhir ya. Jadi apa saja toh hal-hal yang didapat dalam percakapan kita ini Bu Novi dari awal sampai akhir? Wah, 20 menit yang bermakna ya Pak ya. Iya, Terima Bu. kasih, saya di sini dari percakapan kita ini saya memahami cara meningkatkan motivasi belajar. Tadi saya akan mencoba 3 cara tadi. 4 jadi berarti dari penambahan KSE dari Pak Soleh. Kemudian ini menjadi pengalaman baru bagi saya bagaimana cara mengatasi permasalahan motivasi belajarnya murid yang menurun, Pak. Ya, baik Bu Novi, terima kasih ya sudah ini mau menyediakan waktu tadi ya berbincang-bincang dengan saya ya. Semoga nanti bisa lancar ya apa yang Amin. direncanakan Bu Novi ya, tetap melaksanakan cara pembelajaran untuk memotivasi murid ya. Tetap semangat Bu Novi ya. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu. Cut. Yuk lanjut mengerjakan refleksi. Pak Agung, aku nek kelingan Pak Agung. Aku masih wajahnya pada Pak Edi ya. Ganti. Masih wajahnya sing dhuwur dadi kelingan Pak Edi ya. Refleksinya sama seperti kemarin tadi ini, Boleh ditambah sedikit nggak Pak? Mungkin ada yang dikurangi aja ya. Kan kemarin tambah kurang. Formatnya pakai yang kemarin, Pak. Formatnya yang kemarin, Pak. Cuma yang latihan dihapus Pak Agung. Oh iya, ada refleksi diri, praktek coaching gitu ya Pak? Iya, kan ada latihan ya kemarin. Iya, iya. Okay. Kulo malah nyebut Pak Edi mau yang. Pak Agung di akhir tetap Pak Edi ya. Ayo. Bisa ya. Tuliskan hasil refleksi Anda yang sudah berjalan selama percakapan. Yang bawah dulu Mawan. Sama atau Bu Novi? Oh ini sama aja ya Pak. Kemarin sudah bagus kok ini. Iya. Pak Edi, tambahan Pak Edi. Pak Edi lagi. Jangan undang ke Pak Edi nih, sebelah jenengan Bu Novi. Nanti request Putri. Besok tak nggak belangkon. Ini kan Pak Edi dirasani. Pak Soleh, pertanyaan untuk coaching apa yang Anda rasakan saat di coaching? Sama seperti kemarin kok beda ya? Yang aman dihapus Mawon. Hah? Yang aman ya. Kemarin aman enten Pak. Ada. Senang dan merasa lega ngoten Mawon. Ya, merasa aman, nyaman dan lega. Ganti merasa senang ya. Ya. Senang dan lega ngoten. Senang, nyaman.
aku Pak Agung. Mau Apa? diperbaiki enggak? Kita wis Oh, apik udah ini. sudah berperan baik. Kita udah ya Pak. Lah iya. Coba dibaleni. Coach sudah berperan dengan baik, mampu mengungkap permasalahan yang dihadapi Koce, mampu mendorong Koce untuk membuat keputusan sendiri yang akan diambilnya. Iya. Pembiasaan coaching untuk bisa diterapkan lebih lanjut. Kemudian saya merasa nyaman dan mendapat pencerahan atau solusi untuk dilakukan. Sudah bagus itu. Izinnya wes mendekati 10. Aku kaget loh, kok ditanya skala piro iya loh. jenenge pertanyaan yang berbobot yang harus skala. Berarti berbobot tenang loh. Ambil garisan ya. Siap-siap garisan ya. Skala. Duluan ya Bu. Apanya? Ini ada teman mau pulang. Oh. Monggo kembali ke room. 5 menit Monggo lagi. jam 15.55 kembali ke main room. Nggih, Bu. 5 menit lagi. Punyaku kemarin sama aja lah, Pak. Pak, koyone ya wis sama. Nggih, nggih sama. Pak Soleh katanya mau bertanya. Kenapa? Tanya apa? Tanya sing bertiga mau loh. Oh, nanti ya. Oh, itu yang demonstrasi kontekstual tuh. Sudah baca. Bu Novi pun baca dari. Belum. Oh. Besok Pak Soleh ngejak nyate bareng. Oh, itu kita harus ketemu bertiga. Ya, daring atau luring kan nanti ditanyakan apa rekan guru atau rekan nanti nunggu penjelasannya Bu Tri dulu. Iya. Kalau belum baru ditanyakan. Iya. Luring ya mana enak. Ini diupload buatan ini refleksinya ini. Nguploadnya buatan tak? Nanti dulu aja Pak. Nenggo mawon. Nggih. File save as. Kok kayak nggak pukul aja. Pak Novia di tempat jenengan nenek angkatan 8? Enggak. 7 adanya 7. Pak Soleh enek ra? Buatan nenten Pak. Kalau yang pertama. Oh, malah yang pertama. Jenengan pertama, nama kedua. Kalau ke pira iki? Biyen wis nang sing sampai fasil iki. Sinten, Pak? Pak Eko, Bu Eni. Oh. Berangkat dari PP, pertamanya kan PP, terus langsung fasil. Jadi fasil angkatan berapa, Pak? Angkatan 5 ya. Oh. Angkatan 5 atau 7 itu ya? 5 kita. Pas angkatan 9 kemarin yang daftar 3, Pak. Yang lolos 10. Yeah. Terus yang 10 ini
daftar 5, yang lolos 2. Baru rencana besok Desember tuh wawancara Angkatan 10. 10. 10 emang sudah ada itu? Sudah Bu. Sudah sampai wawancara besok. Wawancara sudah selesai toh Pak? Belum. Oh belum ya? Belum. Yang 11 daftar kemarin itu 8. Mantap. Tak semangat itu Pak. Wah tak dorong daftar. Gak kayak pecut loh, gak kayak pedang. Kayak kunci ring. Ra gelem kunci kenceng ya Pak. Iya. Kata yang muda, banyak yang muda. Tak dorong. Daftar nggo kanca. Enak kok. Keplok-keplok sangon ya. Satu menit lagi ya. Iya. Ini yang lama kelompok 4, 3 soalnya. Gitu Pak. Nah, kenapa? Cuma berkurang waktunya 10 menit Oh, iya. Monggo Bapak Ibu kalau sudah selesai bisa balik ke room. Iya Bu. Ini saya stop ya Bu. Oh, nggih. Nggih. Bismillah.